Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing lagi ya. Jadi ini sebenarnya adalah video unboxing yang juga nanti akan berfungsi sebagai bukti jika nanti ada apa-apa dengan unit handphone yang baru saya beli ini. Karena handphone ini saya beli di marketplace secara online. Jadi perlu untuk didokumentasikan. Jadi kalau kita harus komplain, kita punya bukti videonya teman-teman. Oke, jadi di sini saya baru beli Samsung Galaxy A54. Ya, memang agak sedikit telat ya, karena handphone ini sudah keluar kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Namun menurut saya, saat ini adalah saat yang cukup tepat untuk meminang si Samsung Galaxy A54 ini. Ya, alasannya pasti karena harganya yang sekarang sudah cukup mengalami penurunan ya. Sudah cukup miring teman-teman. Nah, oke, sambil kita unboxing, kita sambil cerita-cerita juga ya. Jadi untuk Samsung Galaxy A54 ini, saya coba cek-cek di marketplace di toko hijau. Tadi saya lihat, maksudnya beberapa hari yang lalu saya lihat sudah mengalami penurunan harga teman-teman. Jadi menurut saya sudah cukup worth it. Untuk penurunan harganya sendiri ya lumayan ya. Untuk harga awal dari handphone ini yaitu saat pertama rilis untuk kapasitas yang 128 itu di harga 6 juta atau 5.999. Sementara yang RAM 8 dengan kapasitas memori 256 sama seperti yang saya beli ini itu harganya 6.400.000 teman-teman. Nah, sekarang si Samsung Galaxy A54 ini saya beli toko hijau dengan harga yang sudah cukup turun ya. Ini harganya hanya 5.999 saja untuk varian yang 256 ini. Nah, untuk isi kotaknya tadi ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih sudah mengalami penurunan harga sekitar 400.000. Jadi cukup worth it menurut saya untuk beli Samsung Galaxy A54 saat ini. Nah, bahkan saya coba cek-cek di beberapa marketplace juga. Ada seller-seller di Tokopedia yang jual di bawah harga yang saya sebut tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek-cek langsung di marketplace kesukaan teman-teman. Oke, ini dia paket pembeliannya. Nah, ini tadi kita dapat bonus ini ya, bonus charger. Ini 25 watt. Untuk bonusnya ini sendiri tergantung seller ya. Untuk official store resmi Samsung di Tokopedia sendiri belum menyertakan ini. Ini saya coba cek-cek tadi di seller lainnya. Namun dia jual di harga yang sama dengan harga resminya, tapi dengan tambahan adapter ini teman-teman. Jadi sudah cukup worth it lah. Ini harganya kalau saya tidak salah sekitar 300 ribuan ya teman-teman. Oke. Ini dia kenampakan dari handphonenya. Ini saya ambil yang berwarna putih ya. Ini warnanya di sini mana nih informasinya? Oke, ini Awesome White teman-teman. Untuk pilihan warnanya sendiri, kalau saya tidak salah ada 3 warna. Ada warna hitam, ada warna putih, dan ada warna hijau atau lime ya. Untuk pilihan RAM-nya sendiri hanya ada satu kapasitas RAM, dan untuk penyimpanannya ada 2 jenis penyimpanan yaitu yang 128 dan 256. Nah, yang saya ambil ini adalah yang penyimpanan 256 ya teman-teman. Nah, ini untuk penampakan kotaknya. Nah, di bagian depannya ini kita bisa lihat ada gambar dari handphonenya ya, dan ada tulisan Galaxy A54 5G-nya. Kemudian di bagian belakang hanya ada beberapa informasi, kemudian di bagian bawah juga ada stiker-stiker informasinya, hanya ini saja ya. Di paket pembeliannya ini sudah bisa dipastikan karena ini sangat tipis, tidak ada adapternya. Jadi teman-teman saya sarankan bisa pilih-pilih seller yang bisa kasih bonus adapter ini karena cukup lumayan juga harganya. Oke, kita langsung unboxing saja. Oke. Oke, sudah terbuka segelnya. Sekarang kita buka kotaknya. Yup. Oke.
Oke, ini dia. Untuk kenampakan isi paket kotaknya sendiri seperti ini ya. Untuk layer pertama di sini ada kotak tipis yang isinya ada SIM ejector yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Isinya ada kartu garansi. Ya, ini petunjuk penggunaan. Kemudian ada kartu garansi dan ada kabel USB Type-C yang portnya C2C ya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada unit handphone atau smartphone-nya. Oh ya, di sini dapat bundling dengan smartphone ya. Lumayan juga. Oke, ini dia unit smartphone-nya teman-teman. Langsung kita unboxing saja. Mana ujungnya? Oke, ini mana? Kita dorong aja. Oh ya, ini dorong saja teman-teman. Yup, oke, ini dia smartphone-nya. Samsung Galaxy A54 teman-teman. Oke, kita buka dulu stikernya. Nah, ini penampakannya. Di bagian back cover-nya ini seperti kaca ya. Ini harusnya kaca sih, atau tempered glass ya. Di bagian belakangnya ini tampak berkilau karena ini bahannya seperti kaca ya. Ini harusnya kaca sih. Oke, atau bukan ya? Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, ini kaca atau bukan. Nanti saya coba cari tahu juga. Oke, kemudian kita coba cek layoutnya dulu. Untuk tampilan layar depannya seperti ini dalam kondisi mati. Kemudian untuk tampilan sampingnya di sini ada tombol power dan tombol volume teman-teman. Lalu di sebelah kiri ini polosan saja teman-teman. Di bagian atas ada slot SIM tray-nya. Nah, kemudian di bagian bawahnya tidak ada port audio ya, tidak ada port audio, hanya ada port USB Type-C saja dan ada grill speaker teman-teman. Lalu di bagian belakang ada 3 buah setup kameranya dan 1 buah flash. Nah, untuk bagian belakangnya ini sudah polos banget ya. Untuk tampilannya menurut saya cukup keren karena di bagian belakangnya ini cukup berkilau, mengesankan handphone ini punya kelas yang cukup mewah. Walaupun kelas harganya ada di sekitar 5 sampai 6 juta teman-teman. Namun kesan mewah dari handphone ini berkelas seperti flagship ya menurut saya. Oke, kita coba cek SIM tray-nya dulu teman-teman. Ups. Oke, ini dia SIM tray-nya, ini hybrid ya. Jadi kita bisa gunakan 2 SIM di slot ini atau menggunakan 1 SIM dan menambahkan 1 micro SD. Ini tampilannya seperti ini. Model sandwich. Oke, tampilannya seperti ini model sandwich ya. Jadi SIM 1 di sini dan SIM 1 laginya di belakang sini atau micro SD-nya. Oke, ini kita rapikan dulu. Sambil kita rapikan perintilan-perintilannya, kita coba nyalakan ya teman-teman. Oke, ini sudah menyala. Ini tampilan awalnya ya. Kita coba masuk dulu. Kita skip dulu ya. Kita langsung cek untuk tampilan dan spesifikasinya dulu teman-teman. Oke, ini dia tampilan dari Samsung Galaxy A54 saat pertama kali dinyalakan. Yang agak sedikit mengganjal menurut saya, ini frame-nya terlalu tebal ya. Ini frame-nya terlalu tebal, apalagi bagian bawahnya ini atau bagian dagunya. Jadi agak sedikit terlihat kurang elegan ya, karena frame-nya terlalu tebal di sini teman-teman. Nah, untuk layarnya sendiri cukup lebar ya saat digenggam. Untuk kesan pertama saya waktu memegang handphone ini, handphonenya terasa nyaman di tangan, tidak terasa licin. Layarnya juga cukup luas, namun untuk tampilannya
agak sedikit terganggu menurut saya karena frame yang hadir pada handphone ini cukup terbilang tebal teman-teman. Mengingat handphone ini adalah mid-range-nya Samsung yang ada di kelas harga 5-6 jutaan. Saya rasa untuk framenya ini terlalu tebal ya. Ini tergantung selera juga sih. Ada yang menganggap ini biasa saja, tapi karena saya sering menggunakan yang bezel-less ya, seperti seri S Samsung, hadirnya frame yang cukup tebal ini cukup mengganggu sih. Tidak mengganggu, tapi sedikit membuat tampilan handphone menjadi agak sedikit kurang berkelas menurut saya. Untuk spesifikasi layarnya ini dia menggunakan panel Super AMOLED ya. Dengan luas layar dia menggunakan layar seluas 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Nah, kemudian untuk refresh rate layarnya sendiri sudah support refresh rate layar yang cukup tinggi, yaitu di 120 Hz, dan untuk layarnya ini sendiri sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 teman-teman. Nah, untuk brightness-nya sendiri ini kecerahannya sampai di 1000 nits. Jadi untuk penggunaan baik di dalam maupun luar ruangan saat kondisi cukup silau atau terik karena sinar matahari, harusnya layar dari Samsung Galaxy A55 ini masih cukup nyaman ya. Untuk layar AMOLED-nya sendiri atau Super AMOLED-nya ini sendiri kualitasnya menurut saya oke ya. Untuk kualitasnya menurut saya cukup tajam dan tampilan pixelnya juga sangat rapat. Oke. Untuk refresh rate-nya tadi sudah support di 120 Hz ya. Kita coba cek dulu. Nah, untuk refresh rate-nya kita bisa pilih yang adaptif, jadi tidak standby di 120 Hz, atau yang standar, dia standby di 60 Hz. Nah, adaptif dia bisa menyesuaikan tergantung kegiatan atau kebutuhan yang kita gunakan pada layarnya ya. Ini untuk refresh rate atau penyegaran layarnya yang adaptif bisa sampai di 120 Hz. Jadi kita pilih yang adaptif saja, karena menurut saya ini juga cukup menghemat daya teman-teman. Oke, untuk layarnya seperti ini ya. Ini layar Super AMOLED dengan luas 6,4 inci. Oke. Lalu untuk performanya si Samsung Galaxy A54 ini ditenagai oleh prosesor besutan Samsung sendiri, yaitu dari Exynos yang Exynos 1380 5G ya, dengan fabrikasi 5 nanometer. Kemudian untuk storage-nya seperti disebutkan di awal ada dua pilihan. Untuk RAM-nya hanya satu tipe saja, yaitu RAM dengan kapasitas 8 GB, sementara untuk kapasitas memorinya dia ada di dua pilihan, yaitu di kapasitas 128 dan 256 GB. Sementara untuk baterainya sendiri ini cukup besar di 5000 mAh dan sudah support di pengecasan cepat sampai 25 watt. Nah, tadi makanya bonus yang dikasih juga kita dapat yang 25 watt adapternya teman-teman. Lalu untuk Android-nya sendiri kita coba cek dulu ya. Harusnya ini sudah standby di Android 13 sih. Kita coba cek perangkat lunaknya. Oke. Nah, ini Android-nya sudah berbasis Android 13 ya. Kemudian untuk UI-nya sendiri menggunakan One UI 5.1. Nah, ini One UI terbarunya teman-teman. Oke. Ini baterainya, kapasitas baterainya 5000 mAh ya. Oke, kita skip untuk spesifikasinya, kita lanjut ke kameranya. Nah, di Samsung Galaxy A54 ini punya 3 buah setup kamera pada kamera belakangnya dan 1 buah kamera selfie di depan sini. Untuk kamera depannya sendiri dia menggunakan kamera sebesar atau beresolusi 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Sementara untuk kamera belakangnya, untuk kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan sensor OIS. Kemudian 12 megapiksel dan 5 megapiksel teman-teman. Untuk menu-menu kameranya kita coba cek.
Di sini ada ini mode seru, saya baru lihat nih. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada potret standar seperti biasa, mode foto, mode video, dan mode-mode lainnya. Di sini ada pro, video pro, sekali pengambilan, mode malam, mode makanan, dan lain sebagainya. Yang teman-teman bisa pilih menu yang ingin teman-teman gunakan dari sini. Kemudian untuk videonya teman-teman, kita lihat dulu. Ini bisa sampai Full HD di 60 fps. Untuk kamera belakangnya, untuk kamera depannya dia Full HD di 60 fps juga teman-teman. Oke, untuk videonya seperti ini. Kita coba rekam. Oke, saat direkam juga kita bisa pindah-pindah kamera ya, kamera depan dan kamera belakang, tapi tidak bisa ganti lensa sepertinya. Mungkin kita harus turunkan resolusi videonya dulu. Kita coba di HD. Oh sorry, ini untuk kameranya bisa sampai 4K 30 fps ya, 4K 30 fps untuk kamera belakangnya. Sementara untuk kamera depannya bisa juga 4K atau Ultra HD di 30 fps juga teman-teman. Oke, untuk HD Full HD ya, kita coba Full HD 30 fps. Oke, kalau Full HD 30 fps bisa ganti lensanya teman-teman ya. Cuman gerakannya agak sedikit ada jedanya, tidak langsung, tidak terasa langsung perpindahan lensanya. Tadi ini di Full HD 30 fps ya. Kalau di Full HD 60 fps kayaknya tidak bisa ya. Lensanya pakai lensa ini saja ya, tapi tetap bisa di zoom dan bisa berganti dari lensa belakang ke lensa depan. Oke, untuk menu kameranya kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk contoh video dan fotonya mungkin akan saya sertakan setelah tayangan yang ini teman-teman. Oke, ini hasil perekaman video dengan resolusi Full HD 60 fps. Ini kondisinya sedang silau banget teman-teman. Ini untuk kualitasnya. Oke, untuk kamera depannya seperti ini ya. Sekarang kita coba kamera belakang. Cuman di kamera depannya ini dengan resolusi Full HD 60 fps ke depan dan kamera belakang. Oke, ini hasil perekaman video dari Samsung Galaxy A54 dari kamera belakangnya di resolusi maksimal 4K 30 fps. Namun ini resolusinya saya pergunakan yang Full HD saja di 60 fps. Untuk hasilnya oke ya. Ini walaupun sedang silau tapi dynamic range-nya cukup tajam teman-teman. Ya. Oke, untuk fitur-fitur lainnya handphone ini sudah support fingerprint di dalam layar ya, atau fingerprint in display. Kemudian sudah support NFC juga. Harusnya di sini sudah support NFC ya. Kita coba tambahkan dulu. Oke, ini sudah support NFC. Kemudian untuk speakernya ini harusnya sudah stereo ya, dan kemudian sudah support IP rating IP67 atau sudah tahan debu dan tahan air. Nah, untuk fitur-fiturnya seperti itu. Untuk reviewnya nanti akan kita coba, baik untuk review kameranya maupun untuk review performa dan pengetesan layarnya juga teman-teman. Oke, untuk video unboxingnya saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih ya telah mengklik video ini dan telah menonton videonya sampai habis. Semoga video unboxing ini
walaupun telat ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman lah ya. Ya, untuk paket pembelian standarnya seperti ini, namun untuk beberapa seller disertakan bonus adapter 25 watt ini. Oke, untuk first impression saya dari handphone ini cukup menarik, tampilannya juga cukup mewah, hanya saja layarnya tadi bezernya agak sedikit tebal yang menurut saya cukup mengganggu tampilan dari handphone ini. Jadi kelihatan handphone entry level ya menurut saya. Namun itu semua tergantung atau kembali lagi ke selera. Oke teman-teman, untuk video unboxingnya sampai sini video saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.